Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Zamroni. Kali ini kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum Islam. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hubungan Al-Quran dengan usul fiqh sangat erat dalam menentukan dasar untuk menentukan hukum Islam, atau dalam kata lain dalil utama fikih. Selain Al-Quran, sebagai sumber hukum Islam juga terdapat hadis, ijma, dan juga qiyas. Hadis merupakan perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ijma merupakan sebuah kesepakatan bersama oleh para mujtahid Islam berupa perbuatan setelah sepeninggal Rasulullah. Qiyas adalah bentuk dalil hukum sistematis yang diambil dengan mengeluarkan suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat Islam itu sendiri. Begitu juga dengan hadis, ijma, dan juga qiyas. Sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat Islam. Oke, langsung saja kita rinci satu persatu mengenai tentang sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab, yang berisi khitab Allah dan berfungsi sebagai pedoman ataupun petunjuk bagi umat Islam. Fungsi Al-Quran diantaranya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Menurut Imam Ali Syariati, petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 3 hal. Yang pertama, petunjuk yang berupa doktrin atau pengetahuan tentang struktur kenyataan dan posisi manusia di dalamnya, seperti petunjuk moral dan hukum yang menjadi dasar syariat. Kedua, petunjuk yang terdapat dalam ringkasan sejarah manusia, baik para raja, orang-orang suci, para nabi, kaum, dan sebagainya. Ketiga, petunjuk yang berupa mukjizat, yaitu kekuatan yang berbeda dengan apa yang terjadi pada umumnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kekuatan lain atau difungsikan lain oleh umat Islam. Sedangkan berdasarkan periode turunnya, maka kandungan umum Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam 2 fase, yaitu fase Makkah dan juga fase Madinah. Pada fase Mekah yang bermula dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul hingga hijrahnya Rasul dan umat Islam ke Madinah, wahyu yang turun berhubungan dengan pembangunan ajaran-ajaran agama Islam. Topik-topik wahyu yang turun berdasarkan masalah tauhid, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah eskatologis, kisah-kisah umat terdahulu, hukum-hukum ibadah, dan juga tantangan bagi orang-orang kafir. Pada fase kedua, yaitu fase Madinah, yaitu yang dimulai sejak awal hijrah hingga wafatnya Rasul, wahyu yang turun berbeda topiknya dengan masa sebelumnya. Pada fase ini, wahyu yang turun berhubungan dengan masalah hukum yang dibutuhkan guna membangun masyarakat Islam yang baru terbentuk tersebut. Sumber hukum Islam yang nomor 2 adalah hadis. Hadis adalah peraturan sahabat tentang Rasulullah, baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dalam penggunaannya sebagai sumber ijtihad, para ulama cenderung menganggap Al-Quran sebagai satu kesatuan dan hadis juga sedemikian sebagai satu kesatuan. Ayat mana saja boleh ditafsirkan dengan hadis mana saja tanpa memperhatikan unsur waktu dan keterkaitan antara keduanya. Di samping itu, terdapat ulama yang menganggap
kedudukan hadis lebih rendah dari Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Hal ini berseberangan dengan fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran, yang mana antara penjelas dengan yang dijelaskan haruslah memiliki hubungan sebab akibat. Oleh karenanya, pemahaman terhadap fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran dalam tataran praktisnya bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan berbagai disiplin ilmu pendukung, khususnya aspek historis, guna melihat keterkaitan antar penjelasan dalam hadis dengan ketentuan dalam Al-Quran. Yang ketiga ada ijma'. Ijma' berarti kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Mayoritas ulama mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah. Di antara fungsi ijma' antara lain meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad yang mungkin saja terjadi jika ijtihad dilakukan secara individual saja. Yang kedua, menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda melalui kesepakatan yang dicapai. Dan fungsi lainnya yaitu menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keautentikan hadis. Yang terakhir ada qiyas. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, baik secara nas ataupun dalil Al-Quran dan hadis maupun ijma', dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ilat. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. Dalam pelaksanaannya, qiyas harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama adalah aslun atau maqis alaih, yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nasnya baik dari Al-Quran maupun hadis. Rukun yang kedua ada furu atau maqis, yaitu masalah yang sudah dicari ketetapan hukumnya. Yang ketiga rukunnya ada hukum asal, yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh nas. Yang keempat ada ilat, yaitu sifat yang terdapat dalam aslun dengan syarat sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkret, tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam mengambil setiap hukum pastilah ada rujukan atau tempat diambilnya suatu keputusan, yaitu sumber hukum Islam yang tentunya sumber yang pokok dan utama adalah Al-Quran, yang kemudian diperjelas oleh hadis. Di samping itu ada pula bermacam-macam metode yang merupakan produk dari penemuan para ulama yang selanjutnya terus mengalami perkembangan dengan pesat berdasarkan permasalahan yang semakin kompleks. Di antara metode tersebut adalah ijma', qiyas, istihab, istihsan, uruf, dan ada juga saddul dzariyah. Saya kira demikian yang bisa dapat saya sampaikan tentang sumber hukum Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.